Halo, perkenalkan saya Kredit Aprilia dengan NIM 2020-50389. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Trisakti School of Management. Kali ini saya akan membahas mengenai PSAK 72, yaitu pendapatan kontrak dari pelanggan. PSAK 72 itu apa sih? PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan merupakan adopsi dari IFRS 15. Revenue from Contracts with Customers. Di PSAK 72 ini mengatur hampir semua transaksi pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 menggantikan ada 6, yaitu yang pertama PSAK 23 pendapatan, PSAK 34 kontrak konstruksi, ISAK 10 program loyalitas pelanggan, ISAK 21 perjanjian konstruksi real estate, ISAK 27 pengalihan aset dari pelanggan, dan PSAK 44 akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup. Jadi tujuan dari PSAK 72 yaitu menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk ruang lingkupnya, mengatur seluruh kontrak dengan pelanggan kecuali kontrak sewa, kontrak asuransi, instrumen keuangan. Yang mengatur ada instrumen keuangan dalam PSAK 65 ada laporan keuangan konsolidasian, dalam PSAK 66 ada pengaturan bersama, PSAK 4 laporan keuangan tersendiri, dan PSAK 15 investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Lalu yang terakhir, pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial. Di sini yang akan dibahas pertama itu adalah pengakuan. Di pengakuan ada identifikasi kontrak, kombinasi kontrak, modifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, dan penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Untuk identifikasi kontrak, jadi dalam PSAK 72 itu, entitas akan mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. Jadi yang pertama, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak, baik secara tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya, dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Yang kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Lalu, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran yang akan dialihkan. Lalu, kontrak memiliki substansi komersial, yaitu resiko, waktu, jumlah arus kas, masa depan, entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Lalu yang terakhir, kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan, yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Selanjutnya, tidak terdapat kontrak dan kontrak tidak terlaksana. Jadi, tidak terdapat kontrak apabila setiap pihak dalam kontrak memiliki hak yang dapat dipaksakan secara sepihak untuk mengakhiri kontrak yang tidak terlaksana penuh, tanpa adanya kompensasi kepada pihak lain. Nah, kalau kontrak tidak terlaksana itu ada dua. Yang pertama, entitas belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Lalu, entitas belum menerima dan belum berhak menerima imbalan apapun dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang dijanjikan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kombinasi kontrak. Di sini, entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak sebagai kontrak tunggal jika salah satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua, jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan lain kontrak lain. Lalu yang ketiga, barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal. Nah, selanjutnya adalah modifikasi kontrak.
Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak atau keduanya yang disetujui oleh pihak dalam kontrak. Jadi di sini entitas mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan. Yang kedua, harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri, entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu. Selanjutnya, ada mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Jadi di sini ada dua. Yang pertama itu janji kontrak dengan pelanggan. Kontrak umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan untuk dialihkan kepada pelanggan. Nah, tapi kewajiban pelaksanaan tidak terbatas pada barang atau jasa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak. Lalu, barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dapat berbentuk penjualan barang yang diproduksi, yang dibeli, lalu pelaksanaan tugas, penyediaan jasa-jasa pengaturan, dan pembagian hak kepada barang dan jasa. Yang terakhir dari pengakuan itu ada penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Di sini, entitas mengakui pendapatan ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jadi, jika sudah dialihkan dan pelanggan itu sudah memiliki kontrol seperti yang ada di bagian kedua ini, maka entitas itu dapat mengakui pendapatannya. Lalu pada awal kontrak, entitas menentukan apakah entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaannya itu sepanjang waktu atau suatu waktu tertentu. Nah, selanjutnya pengukuran. Di pengukuran ini akan membahas tiga. Yang pertama, menentukan harga transaksi. Di harga transaksi ini ada banyak, ada imbalan variabel, liabilitas pengembalian, estimasi pembatasan imbalan variabel, penentuan kembali imbalan variabel, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, imbalan non-cash, dan uang imbalan kepada pelanggan. Lalu yang kedua ada mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Yang terakhir perubahan dalam harga transaksi. Nah, untuk biaya kontrak ada tiga. Jadi, biaya inkremental atas perolehan kontrak, yaitu entitas mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut. Nah, biaya pemenuhan kontrak ada tiga, yaitu biaya berkaitan secara langsung dengan kontrak, biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya, dan biaya diharapkan akan dipulihkan. Yang terakhir, amortisasi dan penurunan nilai. Aset yang diakui diamortisasi dengan dasar sistematik yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. Selanjutnya penyajian. Jadi ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak itu kewajiban lebih besar daripada imbalan diterima atau liabilitas kontrak ketika kewajiban lebih kecil daripada imbalan yang diterima. Ini bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan. Lalu, entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Lalu di pengungkapan, tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup, yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Lalu untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut. Yang pertama, kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan penyataan terhadap kontrak tersebut. Dan yang ketiga, aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.